BNI, Iya, Pak. sahabat kita dari perbankan, kawan-kawan dari koperasi, dan teman-teman semua yang hadir. Saya sungguh sangat bersyukur, Pak, karena bagaimanapun apa yang kita lakukan ini adalah bagian yang Jawa sekalian. Memang betul sekilas disampaikan Pak Edi, Rikolar madege RMI, begitu sulitnya RMI itu cari perizinan, Pak. Salah satu solusi yang kami tawarkan, Bapak datang ke komisi kami, kita koordinasi, kita bicarakan pihak-pihak yang mempersulit proses perizinan RMI, kita undang, kita fasilitasi. Alhamdulillah dengan ada hearing antara RMI, terus kemudian dari kepala dinas yang terkait, baik itu perizinan dan lingkungan hidup, bagian ekonomi dan lain sebagainya, kita undang, kita fasilitasi di komisi, akhirnya bisa berjalan sesuai harapan. Dan saya masih ingat bahwa komitmen daripada RMI ingin mensejahterakan masyarakat Blitar, terutama masyarakat petani. Ojo ngantek wong tani, petani tebu Blitar, enek tebu sing diobong seperti yang sudah-sudah. Kehadiran RMI adalah memberikan angin sejuk kepada masyarakat sampai pada angan-angan RMI wis to bibite nanti akan kita berikan contoh agar nanti tidak ada tebu yang tidak laku, yang tidak ada, yang tidak bisa masuk di RMI. Nah, sekarang perkembangannya saya juga tidak tahu bagaimana, tapi mudah-mudahan itu sesuai harapan. Nah, kemudian di dalam perjalanan saya dengar kita bermitra dengan lembaga perbankan dari BNI. Saya terima kasih, Pak, dari Kamar BNI yang sudah mampu bersinergi untuk kepentingan bersama, karena apapun yang kita lakukan sekali lagi ini demi kesejahteraan masyarakat Blitar. Dan tentu pemerintah Blitar menyambut dengan baik hadirnya perusahaan besar ini. Tentu di dalam perkembangan dan perjalanan mesti ada persoalan. Persoalan itu selalu ada. Sitok mari muncul yang lain, sitok mari muncul lain, selalu begitu. Tetapi bukan kita menghindar dari persoalan. Persoalan satu persatu harus kita selesaikan. Dan saya yakin selama kita masih bisa duduk bersama satu meja, persoalan apapun namanya dalam forum yang luar biasa, forum yang baik, forum yang perlu kita gunakan secara bersama-sama dalam rangka mencari solusi kalau ada persoalan-persoalan. Tadi pada saat masuk kok langsung ada dinamika, ada penyampaian. Masalah apa tuh, Mas? Kok ngantek brebes latul bareng di apa gitu loh. Nggih. Ya apa Pak Edi? Nggih. Tapi tentu Bapak sekalian, mari kita bicara baik-baik. Bicara dengan kepala dingin, hati yang lapang. Kalau daun-daunnya panas, bathuk itu adem. Lek bathuke kene bosone Pak Tandur, lek polone panas, daun-daun itu adem. Ini mesti harus diselesaikan dengan baik. Saya yakin Bapak sekalian, sepanjang semua pihak bisa memahami satu di antaranya, tidak ada persoalan yang tidak kita selesaikan. Termasuk kemarin berkali-kali Pak, mohon maaf, ini disampaikan Pak Edi, Pak, iki arep upaya dari pihak-pihak tertentu ingin nutup RMI. Apa masalahnya? Karena ini itu dan lain sebagainya. Termasuk kami juga pernah Pak Hire ke sana melihat karena ada laporan masyarakat tentang limbah. Limbah di sana mencemari lingkungan. Kemudian banyune ini menjadi kuning. Terus lingkungan hidup apa itu iwak do mate kabeh. Akhirnya masuk ke provinsi. Saya sebagai putra daerah kan yo mikir, biyen aku melok netesan kriket untuk RMI. Kemudian kok ada persoalan, saya komunikasi akhirnya kita melakukan sidak di sana. Nah, mudah-mudahan saran pendapat dari komisi kami, komisi D juga didengar dan itu sudah bisa diatasi. Dan nanti pada saatnya komisi D akan tetap datang lagi, melihat lagi. Nah, itu yang komisi D, masalah limbah atau lingkungan. Komisi B yang masalah pertanian tentu akan mendengarkan keluhan dari masyarakat petani. Ada tidak persoalan dari masyarakat petani untuk RMI? Komitmennya RMI bagaimana dan lain sebagainya. Di dalam mencarikan solusi tentu orang enek sing pasang dada masing-masing iki pokoknya aku tidak ada. Yang penting semua tidak tahu harus mesti ada pembicaraan ini sudah sampai mana saya tidak ngerti. Pokoknya saya ngomong dalam kapasitas saya sebagai wakil penjenengan. Yang paling penting lek enek persoalan ayo kita bicarakan duduk dalam satu meja. Nanti kalau memang ada pembicaraan lain di forum ini nanti yang perlu ada keterlibatan saya harus bersuara. Sak gaduh-gaduh sak bisa-bisa saya juga ikut bersuara. Demi apa? Demi kebersamaan kita semua. Hebatnya RMI, majunya RMI itu perlu ada campur tangan dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah tidak akan berhasil dalam rangka membackup RMI karena didukung karo rakyatnya, sehingga semua terintegrasi. Kita harus bersinergi dengan baik. Mudah-mudahan ini semua mendapat jalan
mendapat kemudahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Gimana? Terutama dari kawan-kawan BNI juga bisa memberikan kemudahan-kemudahan terhadap siapa saja para pelaku ekonomi di Blitar, terutama untuk kepentingan pabrik gula RMI yang sangat kita banggakan ini. Mudah-mudahan kebanggaan masyarakat Blitar terhadap RMI ini bisa dijaga, ya Pak, yang dari MI, dan kita tetap melihat kepentingan masyarakat yang lebih luas. Terima kasih. Mohon maaf kalau saya bicara keliru, saya ngomong tidak cocok dengan materi yang sudah berjalan, tetapi semata-mata karena kami adalah bagian kecil daripada masyarakat Blitar yang turut ikut bertanggung jawab terhadap masyarakat Blitar. Karena Blitar adalah dapil saya punya tanggung jawab moral dan punya tanggung jawab mental terhadap Kabupaten Blitar yang sangat kita cintai bersama. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Guntur, Bapak-bapak dari BNI 46 terhormat, Bapak Ibu, Pak Edi, kemarin ini keluar dari jalur ini. Masalah limbah RMI keluar dari masyarakat. Ya. Memang selama 2 tahun ini saya kan rumahnya berdekatan, Pak. Iya. Ya, saya tahu masalah limbah RMI itu, terutama limbah itu memang masih mengganggu kehidupan masyarakat setempat, terutama bau. Terus dari pihak RMI memang belum ada upaya-upaya bagaimana bisa kondusifnya supaya masyarakat Suso kondusif dengan adanya limbah. Yang kedua masalah operasional pabrik yang 2020 kemarin itu masalah debu, yaitu jelantah. Itu selama ini belum ada upaya RMI, istilahnya kalau limbah abu itu mengganggu masyarakat sekitar itu terus harus bagaimana itu. Sampai sekarang saya belum pernah diajak bicara menyelesaikan masalah antara limbah dengan abu pabrik. Nah, kemarin justru ada upaya dari pemerintah desa, terutama yang punya kredit itu dari warga mengajak RT sama kami tua sama BPD lembaga untuk berbicara dengan RMI, datang ke RMI yang ditemuin yaitu bagian HRD. Kalau nggak salah itu Pak Setio sama Pak Bayu ya, betul. Pak Bayu. Dari situ akhirnya ada beberapa pertemuan, kalau nggak salah 3 kali pertemuan itu beda waktu. Nah, endingnya menghasilkan kesepakatan, belum kesepakatan tapi penawaran bahwa RMI akan memberikan istilahnya bahasanya kompensasi, yaitu 1 masker, kedua pelayanan kesehatan, yang ketiga berupa gula. Jumlahnya? Kalau jumlahnya saya maksimalnya nggak tahu, kurang lebihnya dulu kalau dihitung dibagikan setiap rumah itu setiap orang kebagian 0,8. 0,8 apa? Ton. Miligram. Kilo, 0,8 kilo. Jadi 1 kilo kurang. Oke, lanjut. Itu kalau dibagikan untuk seluruh warga Rejoso. Itu tiap kampung. Jadi kurang dari 1 kilo. Kurang dari 1 kilo. Oke, lanjut. Akhirnya ada dari masyarakat minta coba loh ketemuan lagi. Nah, diwakili BPD lagi sama RT sama kami tua, difasilitasi kepala desa bahwa itu akhirnya merucut menjadi 1,5 ton untuk 1 desa. 1 kakak terima. Kalau dibagikan 1 kakak kurang lebih terimanya 2 kilo, Pak. 2 kilo. Bukan 1 kakak, Pak. 1 wuwung. 1 wuwung 2 kilo. 2 kilo CSR-nya. Itu. Terus? Nah, sebelum kita terima itu perjanjian seperti itu, sebelum kita terima,
Akhirnya kita mengadakan pertemuan dengan warga masyarakat Rejoso. Dari situ kita mengambil kesimpulan bahwa waktu pertemuan itu menghasilkan kesimpulan bahwa masyarakat Rejoso pada saat pertemuan itu menolak untuk CSR menerima, itu untuk menerima 1 bumbung 2 kilo. Bukan itu terus minta tambah, bukan, tapi tolong kalau gula 2 kilo aja saya bisa beli, tapi tolong hubungannya antara masyarakat Rejoso dengan RMI itu yang baik, walaupun dengan perwakilan dari RMI itu siapa tugasnya harus sosialisasi ke warga gitu. Terus yang selanjutnya menghasilkan seperti ini, saya itu yang penting RMI itu memperhatikan masalah debu. Waktu pabrik itu giling itu 1 hari itu ibu-ibu rumah tangga itu bisa 10 kali 20 kali nyapu di dalam rumah, bukan di luar rumah loh. Di dalam rumah, debu itu masuk ke dalam rumah. Jadi limbah debu. Iya, itu abu, Pak. Ya, abu. Akhirnya hasilnya rapat seperti itu. BPD sama pemerintah desa menjawab bahwa ya kita omongkan dulu ke RMI, bagaimana nanti RMI tanggapannya. Oke, Sabun. Masih. Oke. Satu kali lagi. Cepetan. Akhirnya BPD memberikan surat ke RMI. RMI menjawab, mintanya warga kan ketemu dengan pimpinan. Jadi bisa enak ngomong pimpinan dari Jakarta, tapi tidak terlaksana. Bahasanya RMI menjawab karena ada COVID, pimpinan belum ada waktu, belum bisa untuk bertemu dengan warga. Ya, kedua, apa yang diminta, kalau 2 kilo itu ditolak, mintanya mau berapa? Nah, sampai sekarang pemerintah desa sama lembaga belum membicarakan hal seperti ini lagi, karena pemerintah desa mau ajak bertemu dengan warga masyarakat Rejo untuk musyawarah lagi, katanya belum ada waktu. Jangan dulu lah, nanti aja. Sabun. Oke, monggo Pak Dewan. Oke, buat sekalian, ini temuan. Pada saat kita melakukan kunjungan ke sana, itu memang ada masukan. Pertama, debu masuk ke rumah. Nah, yang kedua, bising. Yang ketiga, limbah kotoran. Nah, akhirnya kami ngecek. Beberapa pertanyaan sudah kami sampaikan, dijawablah oleh RMI. Seakan tidak ada persoalan. Tetapi kami ini kan banyak orang, banyak telinga, banyak mata melakukan pengamatan terus. Ternyata yang disampaikan itu tidak sesuai. Nah, akhirnya kami dari Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur yang membedakan tentang lingkungan hidup nanti akan nagih janji, karena dulu sudah di warning. Kira-kira kapan Pak Dewan? Kita agendakan. Dari pertemuan ini saya laporkan, nanti akan ditentukan waktunya, kita segera datang. Siap. Jadi ini temuan lagi. Dan laporan sampai videonya nanti diminta dikirimkan kepada komisi. Siap. Kalau dulu sudah kita warning, RMI tidak bisa merubah ini, tidak bisa mengurangi debu, mengurangi bising, pencemaran bisa bagaimana dibikin nol. Nah, ini tidak menutup kemungkinan Komisi D akan mendukung Komisi 2, Komisi B yang dulu sudah ada rencana mau menutup, direkomendasikan atas nama DPRD Jatim nanti ditutup. Kami sedindek-dek ya Pak, ojo Pak, mesakne petani, mesakne kang tandur, mesakne truk-truk piye, mesakne warga. Bagaimana kerjasama dengan lembaga uang dalam BNI? Nah, sehingga laporan ini bagi saya adalah temuan dan saya mohon dokumennya. Dan nanti kalau memang diperlukan, sama akan kita undang untuk menyampaikan sesuatu yang sebenarnya terjadi dan nanti akan disikapi oleh DPRD Provinsi Jawa Timur. Mantap. Terima kasih.